Apa, siapa, dan bagaimana konseling itu. Konseling telah terbukti menjadi sebuah konsep yang sulit untuk dijelaskan. Kurangnya kejelasan masyarakat ini disebabkan sebagian layanan yang telah mengadopsi nama konselor dalam perkembangan zaman modern. Bab ini menjelaskan tentang apa, siapa, dan bagaimana konseling, serta pentingnya isu-isu multikultural dalam konseling yang berfokus pada etika, profesional, dan hukum yang berlaku untuk konselor. Selama ini, dari beberapa pendapat ahli, tidak dapat menjelaskan pengertian konseling dan perbedaan dari bimbingan dan psikoterapi. Selama bertahun-tahun, sebagian besar definisi konseling adalah pemecahan masalah, petunjuk, dan pendekatan rasional untuk membantu orang-orang yang normal sampai pendekatan yang dibedakan dari psikoterapi. Kata bimbingan pertama kali muncul sekitar tahun 1600-an dan didefinisikan sebagai proses membimbing. Sementara, dengan perkembangan psikoanalisis menjelang akhir abad ke-19, muncul kata psikoterapi yang berarti merawat jiwa. Kata bimbingan cenderung untuk mengembalikan kedudukan kata konseling, dan kata-kata konseling dan psikoterapi pada umumnya digunakan secara bergantian dalam buku teks penulis naskah teori konseling dan psikoterapi yang paling terkenal, memilih untuk menggunakan kata tersebut secara bergantian, meskipun perbedaan yang dibuat dalam kebanyakan teks kurang menonjol. Pembimbing, konselor, dan psikiater adalah profesional yang sudah terlatih, meskipun terdapat perbedaan dalam pelatihan tugas profesional mereka. Misal, konselor sekolah melakukan terapi, konseling dan psikologi klinis bertindak sebagai konsultan untuk sekolah, psikiater bersifat peduli terhadap sosial, dan pekerja sosial lainnya dapat menjadi psikoanalisis. Beberapa persamaan dan perbedaan di berbagai profesional, termasuk konselor pekerja sosial, psikolog, psikiater, ahli kejiwaan, perawat kejiwaan, kesehatan mental, psikiater praktisi, pelayanan kemanusiaan, dan psikoterapis. Pertama, ada Asosiasi Konseling Amerika. Saat ini, ACA menjadi asosiasi konseling terbesar di dunia. Anggota asosiasi ini melayani kebutuhan semua jenis konselor dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara mempromosikan pengembangan konselor profesional, memajukan profesi konseling, dan menggunakan profesi dan praktik konseling untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat dan keragaman manusia. Di sini disebutkan beberapa asosiasi terkait ACA. Yang pertama, Asosiasi Terapi Seni Amerika atau AATA, yang terbuka untuk semua individu yang tertarik dengan terapi seni. Asosiasi ini berdedikasi pada keyakinan bahwa membuat seni adalah penyembuhan dan peningkatan kehidupan. Yang kedua, ada Asosiasi Amerika untuk Pernikahan dan Terapi Keluarga, asosiasi yang penting dalam bidang perkawinan dan konseling keluarga. Yang ketiga, ada APA, Asosiasi Psikiatri Amerika, yaitu asosiasi untuk memastikan perawatan manusiawi dan pengobatan yang efektif untuk semua orang dengan gangguan kesehatan mental. Yang keempat, ada APNA, yaitu Asosiasi Perawat Psikiatri Amerika, yang berkomitmen untuk melakukan praktek khusus dari perawatan kejiwaan kesehatan mental. Yang terakhir ada NOHS atau Nasional Organisasi untuk Layanan Kemanusiaan, yang mendukung advokasi untuk keadilan sosial, mendukung kekuatan dan kemampuan klien. Selanjutnya ada karakteristik pembantu efektif, yaitu memiliki rasa empati. Memahami klien atau berempati berarti terapis telah bersedia memperhatikan perasaan yang dialami klien. Yang kedua, ada keaslian. Keaslian mengacu pada konselor yang bersikap terbuka, otentik, dan menghubungkan perasaan. Yang ketiga, menerima. Penerimaan adalah isyarat yang disampaikan dalam hal apapun klien tetap diterima. Yang keempat, merangkul. Merangkul perspektif kesehatan jika mereka ingin menjadi konselor yang efektif. Yang ketiga, ada kompetensi budaya. Untuk melakukan konseling, hendaknya konselor memperhatikan berikut agar konseli merasa nyaman dan proses konseling dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, ada religion.
identitas agama atau spiritual. Yang kedua, ada ekonomik, latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga, ada sexual identity atau identitas seksual. Yang keempat, ada psikologi, tingkat perkembangan psikologis. Kemudian ada etnik, identitas etnis atau ras. Ada kronologis, yaitu tantangan kronologis atau perkembangan. Kemudian ada trauma, berbagai bentuk trauma dan ancaman lain terhadap perasaan sejahtera. Kemudian ada family background, latar belakang dan sejarah keluarga. Kemudian ada unique fisik karakter atau karakteristik fisik yang unik. Dan yang terakhir ada location, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisabella Febriana Mahrani, biasa dipanggil Abel. Saya dari kelas A1A, jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompatibilitas kepercayaan diri pada teori. Tidak semua teori itu akan cocok pada konselor. Maka dari itu, seorang konselor harus mempercayai dan meyakini mana sih teori yang cocok buat dia. Karena jika seorang konselor mempercayai, tertarik, dan yakin pada sebuah teori, maka keberhasilan dia dalam membantu klien akan sangat lebih tinggi. Nah, jadi seorang konselor itu harus bisa tahu mana sih materi yang cocok, mana materi yang gak cocok. Karena dengan tahu mana yang cocok dan gak cocok buat konselor itu sendiri, maka itu akan mempermudah pekerjaan dia dan keberhasilannya juga akan semakin lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Jadi bisa diketahui bahwa penguasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang konselor itu menjadi elemen yang sangat penting dalam konseling. Jadi seorang konselor yang haus akan ilmu, seorang konselor yang haus akan pengetahuan, dia akan selalu terus-menerus memperluas, dia akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dia dalam mendekati klien. Jadi kompetisi itu bisa diartikan bahwa konselor itu tidak hanya peduli dengan kedekatan dia dengan klien, tetapi dia juga bersedia membuktikan bahwa strategi-strategi pengobatan yang dia lakukan terhadap klien bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, materi selanjutnya adalah tentang konselor dalam terapi pribadi. Seseorang yang akan menjadi konselor, dia harus terlebih dahulu melakukan konseling pribadi terhadap dirinya sendiri. Dia harus menjadi konselor untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dengan cara itu, seseorang akan mempunyai percaya diri yang lebih tinggi, dia lebih bisa menerima masukan dari orang lain, dia mempunyai rasa empati yang lebih tinggi, dia akan menjadi orang yang lebih apa adanya, dan yang paling penting adalah dia mau menerima orang lain. Nah, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.